Nggih, izin melaporkan yang tergabung sebelum dimulai Ustadz. Ya, Ada 23 saudara, yang dari Korea ada 6, yang dari Jepang ada 2, Taiwan satu saudari, Hong Kong 2, Finlandia satu, Qatar satu, dan lainnya dari Indonesia. Dan Alhamdulillah niki ada gabungan dari MTA Kuburaya, bertepatan dengan kelompok pemuda Ustadz. Bisa bergabung. ya, ya. Dan ada izin dari Mas Kholis yang di Jepang terlambat, baru perjalanan pulang ke rumah, mungkin dari luar. Kemudian Mas Trian yang di Qatar, insya Allah nanti menyusul Ustadz, terlambat juga. Ya, untuk yang izin maupun yang terlambat, mudah-mudahan Allah mengampuninya kan itu. Nggih, amin. Nggih, insya Allah bisa dimulai Ustadz. Baik, teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dari Alustad untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau masih ada beberapa pertanyaan untuk minggu lalu kita selesaikan. Kalau tidak ada, kita bicara sesuatu yang baru. Untuk pertanyaan, insya Allah sudah tersampaikan semua Ustadz untuk pekan lalu. Baik, teman-teman semuanya. Jadi ada yang mengajarkan kepada saya untuk mereview, mengulang, menyampaikan tentang tafsir Al-Fatihah gitu ya, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Maka nanti kita selang-seling lah, kita masih tetap akan melanjutkan Al-Asmaul Husna sampai selesai. Kemudian kita akan bicara juga tentang tafsir kita kan itu ya. Utamanya adalah Al-Fatihah itu sendiri kan itu. Ya, utamanya Al-Fatihah itu sendiri. Akan tetapi kalau di antara teman-teman juga ada persoalan yang mau ditanyakan, kapan saja dan sebagainya, itu justru hal yang utama yang harus diselesaikan. Karena itu kaitannya dengan terapan, pada umumnya terapan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Nah, ketika kita bicara Al-Fatihah ya, maka namanya banyak sekali di situ. Ada Al-Fatihah yang berarti pembukaan, ada juga namanya Ummul Quran dan sebagainya. Banyak namanya di situ, Sab'ul Masani dan sebagainya. Ada 7 yang diulang-ulang. Ya, tetapi jangan sampai kemudian kita terpanjang kepada namanya saja. Bahkan tersihir oleh namanya sebagai pembukaan Al-Fatihah, maka kemudian setiap acara selalu dibuka dengan Al-Fatihah. Tidak harus seperti itu. Tidak ada malah kebiasaan seperti itu di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat dan itu. Ya, jadi sekali lagi jangan terpanjang kepada namanya, akan tetapi esensi dari Al-Fatihah itu sendiri kan gitu ya. Nah, kalau Rasul sendiri di dalam sebuah hadis qudsi itu menyatakan bahwa Allah itu membagi sholat itu menjadi dua. Ya, maksudnya di situ membagi sholat, kosam tu sholat gitu ya, itu menjadi dua ya. Aku membagi sholat itu menjadi dua. Itu maksudnya yang dimaksud as-sholah itu adalah Al-Fatihah itu sendiri juga. Jadi nama lain dari Al-Fatihah itu juga as-sholah dan itu. Maka jangan terkejut kalau sholat itu maksudnya juga Al-Fatihah itu sendiri, dan bahkan inti daripada sholat kita itu juga Al-Fatihah itu sendiri. Nah, intinya apa dari Al-Fatihah itu sendiri kan gitu ya. Ya, tentu saja di situ intinya adalah penghambaan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya itu ke sana. Ya, jadi jangan sampai keliru gitu loh, bahwa kita sebagai makhluk Allah itu sebagai hamba, sedangkan Allah sebagai kholik itu ya adalah sebagai pemilik kita, owner kita, ya, ya pencipta kita kan itu.
Sehingga sebagai Allah sebagai pencipta kita, sebagai pemilik kita, sebagai pelindung kita, sebagai pengayom kita, sebagai penunjuk jalan untuk kita masing-masing. Allah juga yang memberikan kasih sayang kepada kita. Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Allah juga yang memberikan kesehatan kepada kita. Apa saja yang kita butuhkan itu diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita harus minta. Ya, maka mestinya kita menyadari betul bahwa kita itu betul-betul amat sangat tergantung kepada Allah dan memang dibimbing untuk itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan itu. Jadi sebelum kita minta pertolongan kepada Allah, Allah sudah memberikan kelimpahan anugerah yang luar biasa kepada kita semuanya. Ya, maka tentu saja sadar atau tidak sadar itu harus dibalas dengan penghambaan kita kepada Allah. Karena kita sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah itu sudah menjadi penguasa jagat raya, pemilik jagat raya. Kita hanya menjadi bagian kecil dari jagat raya ini yang tentu saja tidak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu. Ya, sekali lagi sering saya sampaikan bahwa bumi kita yang berisi sekitar 7 miliar manusia ini, bumi kita yang berisi sekitar 7 miliar manusia ini, salah satu manusia ini adalah kita ini gitu ya. Ya, itu hanya satu di antara 8 planet yang mengitari matahari ya sebagai solar system itu. Ya, dulu memang dibagi menjadi 9, ada 9 planet, tetapi kemudian Pluto itu dikeluarkan dari planet karena memang sifat-sifatnya tidak seperti planet-planet yang lain. Dia merupakan kesimpulannya dia merupakan objek dari angkasa luar yang kemudian tertangkap oleh gravitasi matahari. Ya, kemudian mereka mengikuti matahari sampai sekarang ini. Prinsipnya mirip dengan kalau kita pernah memelihara merpati kita banyak, katakan ada 10 merpati ya, kemudian merpati itu sering kita terbangkan ke angkasa sana. Nah, nanti pulangnya jadi 11, pulangnya jadi 12 dapat kantilan. Nah, seperti itulah kira-kira Pluto itu kantil solar system itu sendiri kan itu. Nah, sedang matahari itu satu di antara ratusan miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Jadi galaksi yang tempat matahari berada itu adalah galaksi Bima Sakti. Dan matahari itu hanya satu di antara ratusan miliar ya bintang yang ada di galaksi Bima Sakti itu sendiri gitu loh. Sedangkan galaksi Bima Sakti itu juga satu di antara ratusan miliar galaksi yang ada di jagat raya yang masing-masing ya terdiri dari ratusan miliar lagi bintang-bintang dan masing-masing bintang itu juga punya planet-planet sendiri. Salah satu di antara bintang itu adalah matahari kita kan itu. Nah, maha luasnya kan itu. Kita bisa mengatakan Masya Allah, luar biasa Allah sebagai Al-Wasyid itu luas sekali. Ya, kekuasaannya luas sekali, kehebatannya luas sekali, apa yang sudah diciptakan dan sebagainya. Amat sangat luar biasa kan itu. Ya, nah kita itu hanya bisa bagian kecil dari ekosistem yang seperti itu tadi yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi kita sama Allah itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan ibarat sebutir pasir dibandingkan dengan pasir yang ada di padang Sahara, itu pun kita belum bernilai seperti itu. Pasir masih harus dipecah-pecah lagi menjadi kecil lagi kalau mau dibandingkan dengan Allah. Tidak ada apa-apanya. Ya, maka tidak layak bagi kita semuanya sebagai hamba Allah itu kemudian kita bermalas-malasan atau ngeyel atau justru malah berkhianat kepada Allah sama sekali tidak punya alasan. Ya,
Ya hanya karena kebodohan manusia saja mereka kemudian ingkar kepada Allah, atau juga karena memang dia sudah terlanjur mencintai sesuatu yang lain selain Allah, maka kemudian kepada Allah ya amat sangat peduli kepada manusia, amat sangat peduli kepada kita ini, kemudian kita mengabaikannya begitu saja. Alhamdulillah. Jadi ya, kita itu tidak tidak lebih berharga, kita itu di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada sebutir pasir di tengah padang sara, sama sekali tidak ada nilainya sama sekali. Ya, bahkan seluruh manusia itu bersatu, 7 miliar lebih manusia itu bersatu, kemudian mereka semuanya ingkar kepada Allah. Ya, itu tidak akan mengurangi keperkasaan Allah, kewibawaan Allah, kehebatan Allah sama sekali. Dan kalau kita mengingkari Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah di jagat raya ini. Kalau kita mengingkari Allah, ya kita sendiri yang rugi gitu loh. Kita sebagai hambanya karena kasih sayang Allah, kita itu dibimbing oleh Allah supaya ya selamat kehidupan kita yang kekal nanti di akhirat itu supaya selamat. Tidak ada yang lain-lain, hanya itu saja. Karena hakikatnya hidup di dunia ini laibun walahun kan itu. Ya, jadi hanya permainan dan sendaguro saja, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah sebenarnya ini kehidupan kita di dunia ini. Baru kehidupan kita ini diberi nilai oleh Allah kalau betul-betul kita manfaatkan potensi yang kita miliki itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, artinya sesuai dengan hawa nafsu kita atau sesuai dengan kehendak yang lain selain Allah gitu ya. Ya, maka artinya dalam konteks itu kita mengingkari Allah. Kita ini siapa kok berani-beraninya mengingkari Allah kan gitu. Anak lurah ora, anak camat ora, apa meneh anak bupati, apa meneh anak presiden, pejabat ya ora, wong sugih ya ora. Wis melarate kemaki, wis melarate sombong. Ya namanya pejabat sombong saja nanti didelebke masuk neraka. Ya, dilesepke di neraka buat kumpul pejabat ya kalau sombong dia. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombongan meskipun sebesar darah. Sebesar darah loh, kecil sekali sebesar darah. Maka aja macam-macam gitu. PNS jadi pimpinan kemudian sombong berbuat semaunya. Pimpinan apapun itu mungkin jadi Pak RT kemaki sombong pada orang sekitarnya. Jadi Pak Lurah, jadi Pak Bupati, jadi Pak Presiden sewenang-wenang. Ya, jadi ketua kelompok, ketua cabang, perwakilan, ketua pusat atau apapun, itu tidak ada apa-apanya. Sewenang-wenang karena kesombongannya dan sebagainya, tidak ada apa-apanya di depan. Oh sudah pasti itu dimasukkan neraka. Rasul sudah ngendiko kok. Layat hulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin kibrin. Tidak akan masuk surga. Sekali lagi Rasulullah sudah mengatakan tidak akan masuk surga. Ya, orang yang di dalam hatinya agak sombong meskipun sebesar darah. Nah, ketika Allah membimbing kita, mengarahkan kita untuk menghambakan diri kepada Allah, artinya untuk menyadari bahwa titel kita itu, pangkat kita itu di hadapan Allah itu hanya seperti budak, hamba, budak. Bahkan ketika sholat itu kita dipaksa untuk mencium tanah di hadapan Allah itu. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita menyadari bahwa diri kita itu betul-betul lemah, diri kita itu rendah, diri kita itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya sama sekali gitu. Nah, kalau kemudian kita itu sudah lama sholat, tetapi kok juga masih sombong, itu kecelakaan besar itu. Kalau kita masih, nah kita sudah sholat, tapi kalau kemudian kita sewenang-wenang, itu
ciloko mencit itu. Ya, apalagi kok sewenang-wenang, apalagi kok sombong. Dulu pernah saya sampaikan bahwa kalau sampai kita itu merendahkan, meremehkan, mengejek saudara kita yang lain sesama orang-orang beriman, itu sebenarnya di dalam hati kita itu sudah tidak ada iman sama sekali. Ya, artinya pada saat kita mengejek saudara kita, pada saat kita menghinakan saudara kita, atau mengolok-olok saudara kita sesama orang yang beriman, pada saat itu kita sudah tidak punya iman sama sekali. Ya, iman kepada Rasul sudah tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali karena Rasul melarang yang seperti itu. Iman kepada Allah sudah tidak ada karena Allah juga melarang yang seperti itu. Qurannya jelas gitu ya di surat Hujurat ayat yang ke-11 gitu ya. Dilarang yang seperti itu, saling mengejek, saling mengolok dan sebagainya. Nah, kalau apa namanya iman kepada Allah sudah tidak ada yang berfirman Allah, Quran itu adalah firman Allah, iman kepada Quran sudah tidak ada juga. Karena Quran itu yang menyampaikan adalah melalui malaikat Jibril, ya sudah tidak ada lagi iman kepada malaikat orang seperti itu. Jadi iman kepada Rasul sudah tidak ada, iman kepada Allah sudah tidak ada, iman kepada malaikat sudah tidak ada, iman kepada kitab juga sudah tidak ada. Ya, nah, iman kepada hari kiamat bagaimana juga sudah tidak ada karena kalau memang dia itu sesuai seperti apa yang diolok-olokkan, Rasul sudah mengingatkan kepada kita kalau ada aib saudara kita, kita dihasung untuk menutup aib saudara kita. Maka aibnya akan ditutup oleh Allah fid dunya wal akhirah gitu loh. Ya. Nah, kalau kemudian dia justru malah mengolok-olok saudaranya, mungkin karena kekurangannya dan sebagainya tadi, berarti dia sudah tidak beriman kepada hari akhir. Bagaimana iman kepada takdir? Ya dia sudah tidak beriman kepada takdir. Kenapa kok tidak beriman kepada takdir? Ya, karena kalau dia itu memang punya aib, punya kekurangan umpamanya. Kekurangan dia itu kan takdir Allah. Kalau kita mengolok-olok dia, mengejek dia, menghinakan dia, kita berarti menghinakan takdir Allah. Tidak iman kepada takdir. Ya. Maka kita perlu hati-hati ya dalam kehidupan sehari-hari. Rambu-rambu sudah dipasang oleh Rasulullah dengan jelas. Ya, bahwa siapapun kita kalau orang-orang yang beriman itu. Ya, konsekuensi logis dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu harus konsisten untuk beramal soleh, menghindari amal toleh. Kalau kita menjadi orang munafik ya monggo terserah, sudah dijanjikan oleh Allah fid-darkil asfali minan nar, orang yang seperti itu. Kalau kita mau menjadi orang kafir terserah. Seluruh amal orang kafir itu sudah tidak akan dinilai lagi oleh Allah, tidak menyediakan timbangan bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, tidak disediakan timbangan bagi orang kafir. Yang ditimbang adalah timbangan amal orang beriman ini. Nah, kalau kemudian ternyata kita berharap sebagai orang beriman, kok ternyata kita masuk kolom yang seperti itu, munafik seperti itu, kan jelas banget. Alhamdulillah. Ya, maka jual murah harga diri kita ke hadapan Allah, maka Allah akan memberi dengan harga yang tinggi. Ya, tetapi kalau kemudian kita menjual mahal kepada seruan-seruan Allah, maka justru Allah akan menghinakan kita, akan membeli kita dengan harga yang rendah. Ya, artinya betul-betul di dalam sholat itu kita, di dalam sholat, di dalam Al-Fatihah itu kita betul-betul dididik oleh Allah, dibina oleh Allah, diarahkan oleh Allah gitu ya. Ya, supaya diri kita masing-masing itu menyadari bahwa kita itu lemah, kita itu rendah, kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu loh. Sehingga
Ya, tidak diperlukan lagi kesombongan, rendah kok sombong. Ya, menjadi sesuatu yang aneh, menjadi sesuatu yang mustahil sama sekali sebenarnya. Kalau kemudian orang yang melarat kok sombong tentang harta di hadapan orang yang kaya raya. Kita itu orang fakir. Allah lah yang al-ghina, itu adalah Allah. Allah lah yang maha kaya raya, tidak membutuhkan apapun dari jagat raya ini. Sedang kita itu sidik-sidik butuh Allah, sidik-sidik butuh Allah. Kalau kita menyadari kan itu. Kita yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kita. Ya, sama sekali itu. Nah, kesadaran itulah yang harus betul-betul senantiasa disegarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga ketika kita melakukan sholat itu, baca Al-Fatihah dalam konteks ini, ya, sholat juga dalam konteks ini, itu tidak sekedar formalitas, tidak sekedar apalan, tidak sekedar oh bacaannya indah, lagunya begini gitu dan sebagainya, merdu sekali, indah sekali. Oh, bukan itu. Substansinya adalah menumbuhkan kesadaran bagi setiap orang-orang yang beriman itu bahwa dia adalah hamba. Iya karena dia adalah hamba Allah. Ya, maka ya karena kita itu hamba Allah, kita menyadari bahwa diri kita itu hamba Allah, gitu ya, kita amat sangat butuh kepada Allah, dan kehidupan akhirat kita itu betul-betul amat sangat tergantung kepada Allah. Sedangkan kehidupan akhirat amat sangat tergantung kepada Allah itu amat sangat ditentukan oleh kualitas keimanan kita. Keimanan itu ada di dalam hati, sedang Allah itu adalah yang membolak-balikkan hati, muqallibal qulub. Ya, jadi kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya itu amat sangat tergantung kepada kualitas keimanan kita, gitu loh. Nah, kualitas keimanan kita itu juga yang akan menentukan ya intensitas ya komunikasi kita dengan Allah melalui jalur apapun termasuk jalur sholat tadi. Fatihahnya kan itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, sering saya katakan bahwa kalau kita berbuat sesuatu hanya karena formalitas saja, tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, jadi segala sesuatu, apakah itu amalan yang bersifat masuk ke dalam kategori ibadah maupun masuk ke dalam kategori muamalah, itu kalau hanya sekedar formalitas, tidak ada gunanya. Ya, di hadapan Allah enggak muspro orang yang seperti itu kan itu. Maka betul-betul dituntut ya dalam semua aspek kehidupan kita, semua jenis amalan kita dan sebagainya dituntut betul-betul agar berkualitas. Nah, kualitas dari penghambaan kita kepada Allah itu ya tergantung kepada kesungguhan kita juga dalam melakukan apapun itu, tidak hanya sekedar formalitas. Kita perlu koreksi, perlu lihat ya dalam kehidupan sehari-hari atau perlu apa namanya muhasabah untuk diri kita masing-masing. Apakah betul ketika saya kirim salam kepada saudara saya itu hanya sekedar formalitas atau betul-betul saya itu mendoakan, berharap keselamatan, berharap kesejahteraan, berharap saudara saya itu masuk surga. Nah, kalau itu hanya sekedar formalitas, penamisan, boleh jadi kita tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, ucapkan, atau kita titipkan, dan sebagainya. Boleh jadi justru itu bagian dari variasi kemunafikan kita aja. Formalitas, naudzubillah. Ya,
Nah, seharusnya ketika kirim salam itu kan betul-betul salam, betul-betul berharap keselamatan. Tetapi kemudian kalau itu menjadi apa namanya sesuatu yang sifatnya rutinitas, saya meragukan kalau itu memang betul-betul doa atau harapan apa namanya eh, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk saudara kita. Ya, maka perbaiki. Artinya betul-betul kita harus menyadari betul bahwa kita itu hamba Allah. Maka karena sebagai hamba Allah, gitu ya, kita yang paling rendah, gitu ya, ya kita harus bertanggung jawab terhadap semua aspek kehidupan kita, semua amal kita, tutur kata kita kepada bos kita, yakni Allah sebagai pemilik kita. Ya, kita bisa bayangkan gampangnya budak-budak dulu di zaman dulu banyak budak itu pada perbuatannya itu semuanya diatur oleh bosnya, nggak bisa semaunya karena terikat itu sebagai budak itu tidak merdeka, terikat dia kan itu. Nah, Islam datang itu sebenarnya membebaskan kita, memerdekakan kita dari ya segala bentuk perbudakan yang dilakukan oleh makhluk itu, termasuk budak terhadap hawa nafsu itu. Dan kita hanya menghambakan diri atau kita hanya menjadi budaknya Allah saja kan itu. Ya, maka gambaran orang seperti itu akan bahagia hidupnya karena dia hanya satu saja, Allah yang sebagai bosnya, itu tidak ada yang lain-lain, tidak bingung dia, mudah dilaksanakan karena hanya satu yang bosnya. Kita bisa bayangkan kalau seseorang itu dia kemudian menjadi budaknya banyak pihak, satu minta ini, yang satu mau itu, yang satu lagi tidak menyukai ini, menyukai itu, dan sebagainya, jadi kacau. Ya, maka sekali lagi ketika kita bicara sholat, kita bicara Al-Fatihah, ya esensi penghambaan itu betul-betul harus kita pegang, ya sebelum berkembang ke yang lain-lain kan itu. Ya, jadi kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita untuk berdialog dengan Allah setiap sholat itu. Maka digambarkan ketika kita sholat, kita ucapkan Al-Fatihah itu seolah-olah Allah berada di depan kita. Ya, maka banyak aspek kehidupan sehari-hari yang kemudian apa namanya tidak diperbolehkan melanggar larangan itu. Apakah noleh ke sana kemari ketika sholat, padahal di depan itu ada Allah, tidak boleh. Apakah di situ ada yang menghalangi orang yang berjalan di depan, menghalangi interaksi dia dengan Allah, tidak boleh juga di dalam agama ini. Ya, kalau sampai ngomong sesuatu yang lain pun juga batal sholatnya. Ya, maka amat sangat dipentingkan sekali di situ sholat Al-Fatihah. Tadi sekali lagi kita ulang bahwa yang namanya Al-Fatihah juga nama lainnya itu juga sholat itu sendiri kan. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan iya karena budu hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, mestinya kita menyadari betul bahwa semua apa yang saya ucapkan, semua apa yang saya lakukan itu hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain-lain gitu loh. Bukan karena yang lain-lain. Kalau kemudian apa namanya kita sudah mengucapkan yang seperti itu, iya karena paling tidak 17 kali di dalam sehari, kehidupan sehari-hari kan itu dalam sehari ya. Tapi ternyata kemudian kita banyak atau kita bukan mengikuti kehendak Allah tetapi mengikuti hawa nafsu kita. Artinya kita sudah mengkhianati diri kita sendiri, mengkhianati Allah,
mengkhianati Rasul yang memberitakan tentang Al-Fatihah itu sendiri, mengajarkan Al-Fatihah kepada kita kan itu. Ya. Nah, ini yang sering tidak kita sadari dalam konteks ini, maka perlu sekali kemudian kita segarkan kembali yang di situ kaitannya dengan penghambaan kita kepada Allah kan itu. Ya, kita sendiri hafal ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai iya karena butuh yang tadi ya. Iya, panjang tadi. Jadi kalau kita sudah berikrar bahwa kita ini adalah hamba Allah, hanya mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tetapi kok ternyata kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita mengikuti hawa nafsu kita, gitu ya, bukan karena Allah, itu sudah parah itu kan itu. Artinya kita sudah mengarah kepada penuhanan terhadap hawa nafsu gitu loh. Nah, wujudnya apa sebenarnya menuhankan hawa nafsu? Dia banyak sekali. Ngomong carcor sak geleme itu juga sudah menuhankan hawa nafsu. Boleh jadi sudah menuhankan hawa nafsu yang seperti itu. Kemudian mangan juga tidak peduli halal haram dan sebagainya. Itu juga sudah bisa menuhankan hawa nafsu gitu. Tidak ada pertimbangan sama sekali, yang utama adalah halal haramnya. Itu bisa termasuk juga menuhankan hawa nafsu. Ya, banyak bentuk ya yang apa namanya merupakan bagian dari penuhanan hawa nafsu itu sendiri kan. Ya, mencari uang tidak peduli halal haram itu juga bisa termasuk dalam kelompok menuhankan hawa nafsu. Nafsunya amat sangat besar sekali, hawa keinginan nafsunya amat sangat besar sekali untuk menumpuk-numpuk harta sehingga tidak peduli halal haram tadi karena cintanya kepada dunia, harta dunia amat sangat luar biasa, lebih dia cintai daripada Allah kan itu. Ya, kalau seseorang itu memang betul-betul mencintai Allah, maka ketika mencari harta pun selalu berada di atas rambu-rambu halal haram. Ketika seseorang itu mencintai Allah, maka ketika dia makan minum pun selalu berada di rambu-rambu halal haram. Ya, yang menjadi pertimbangan utama itu bukan enaknya, yang menjadi pertimbangan utama itu bukan gratisnya, yang menjadi pertimbangan utama itu bukan karena nyamannya, tapi yang menjadi pertimbangan utama itu adalah halalnya. Itu yang menenteramkan hati orang beriman itu seperti itu. Nah, kalau orang katanya orang beriman sudah dapat makanan halal tetapi tidak enak, kok riso? Harusnya tidak riso. Kok tidak nyaman? Harusnya tidak seperti itu. Yang namanya orang-orang orang beriman harusnya betul-betul yang jadi pertimbangan utama itu adalah Allah, kecintaannya kepada Allah, maka sudah cukup dengan hal itu meskipun mungkin tidak enak. Tidak enak itu nomor dua, pertimbangan berikutnya saja. Nah, enak tidak enak itu. Tapi utamanya adalah halal haram. Ya, begitu juga ketika mencari harta, mengelola harta, ketika bergaul dengan sesama teman di kelompoknya atau di kampungnya atau dimanapun, semua pergaulannya itu juga diwarnai oleh penghambaan dirinya kepada Allah. Ia karena berdua, ia karena stain. Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa sama orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Katanya satu tubuh kok satu mencubit terhadap yang lain, satu melukai terhadap yang lain, satu menusuk, menohok terhadap yang lain, itu tidak satu tubuh namanya. Ya, maka perlu kita koreksi, kita cek kembali pernyataan kita iya karena berdua, iya karena stain itu sudah betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau belum kan itu. Ya, jadi surga itu
luar biasa hebatnya, luar biasa nikmatnya, kekal selama-lamanya. Apa saja yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Tidak ada penderitaan sama sekali, tidak ada kekecewaan sama sekali, tidak ada rasa takut sama sekali. Ya, sunatullah sudah tidak berlaku lagi di surga nanti. Apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah, apapun yang tidak kita sukai, katakan begitu, ya tidak akan menghalangi kita di situ, tidak akan muncul di situ sama sekali, tidak, gitu loh. Penuh kebahagiaan, apa saja yang kita inginkan, kita minta diberikan oleh Allah, kekal selama-lamanya. Maka untuk kenikmatan yang amat sangat luar biasa tadi, harus kita bayar dengan harga yang mahal juga. Ya, mobil-mobil mewah, apakah itu Lamborghini ataukah itu Ferrari dan sebagainya, itu harganya miliaran. Harus dibayar mahal untuk bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di Lamborghini kan itu. Nah, begitu juga surga. Ya, yang penuh kenikmatan itu harus dibayar dengan mahal. Mahalnya apa? Mahalnya adalah kesungguhan kita di dalam menafkahkan harta dan jiwa kita di jalan Allah sebagai bukti dari keimanan kita kan itu. Katanya orang beriman, kok kemudian aras-arasan untuk beramal soleh. Katanya orang beriman, kok kemudian ada kikir-kikir sedikit gitu loh. Bukan beriman itu. Orang beriman itu dermawan dengan berbagai kekurangan mereka. Tetap dermawan dia, kaya atau miskin tetap dermawan. Tetap suka memberi dia. Kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca contoh dari Rasulullah SAW yang beliau itu sebenarnya kan dari sisi harta dunia itu kan banyak sekali karena beliau itu berhak untuk mengelola 20% harta rampasan perang. Banyak itu. Ya, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat banyak sekali. Artinya harta yang dikelola banyak sekali. Ya, tetapi Rasul betul-betul paham kalau harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Maka meskipun banyak yang beliau kelola atas nama Allah tentu saja, atas perintah Allah tentu saja, atas izin Allah tentu saja, tetap beliau hidup di dalam kesederhanaannya. Ya, kadang menambal bajunya sendiri. Ya, pakaiannya juga amat sangat sederhana. Beliau sebagai seorang pemimpin kepala negara yang umatnya begitu hebat disegani oleh dunia, tetapi tidak pernah punya singgasana yang mewah, tidak pernah hidup secara mewah. Betul-betul sangat sederhana. Ketika bangun tidur, ada sarapan apa ya? Bertanya kepada istri beliau, ada yang kita makan, apa yang kita makan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, tidak punya apa-apa. Oh, kalau begitu saya puasa, kata Rasulullah. Ya, padahal ini Rasulullah itu kalau ingin makan apa saja, para sahabat itu dengan senang hati untuk menyiapkan. Merasa beruntung kalau kemudian bisa melakukan sesuatu untuk Rasulullah gitu. Sebagai pimpinannya, tetapi ketika dijawab tidak punya apa-apa, tidak ada makanan untuk dimakan pagi hari itu, Rasulullah jawabnya malah mencengangkan, luar biasa. Kalau begitu, saya puasa. Nah, begitu level orang yang dia menundukkan hawa nafsunya untuk Allah, gitu, seperti itu. Contohnya sesederhana itu, gitu. Tidak kemudian
Ora ndek apa-apa, ngamuk karo bojone. Lah duit wingi tak keke kanggo tak kei duit akeh wingi kanggo apa? Terus nesu kae. Padahal duitnya dikei akeh kanggo bayar utang. Utangnya juga untuk kebutuhannya dek nenek suaminya, keluarganya dan sebagainya. Nah, kualitas kita akan menjadi seperti binatang kalau kemudian ya kita membiasakan diri untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, satu saja karena Allah. Iya karena abudu. Hanya kepada Allah saja. Ingat, menghambakan diri kita kepada Allah itu didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim sebagai al-mahabbatu ma'al khudu'i. Ya ubudiyah. Artinya rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan. Itulah yang namanya ibadah. Artinya seluruh tutur kata kita atau perbuatan kita, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah kalau didorong oleh rasa cinta kita kepada Allah. Kita amalkan itba Rasulullah. Kan itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau ternyata bukan karena Allah, artinya tidak memenuhi iya karena budu tadi. Atau kalau ternyata tidak karena rasa cinta kita kepada Allah, maka ya tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya sederhana sekali betapa banyaknya di dunia ini manusia yang kemudian sholatnya itu tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Maka wajar kalau Allah sendiri mengutuk sebagian orang yang sholatnya tidak berkualitas seperti itu, hanya sekedar formalitas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah untuk orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai akan sholat. Lalai karena sebenarnya sholat itu adalah untuk menyegarkan kesadarannya kembali bahwa dia adalah hamba Allah. Tetapi kemudian keras hatinya, maka meskipun sholat tidak ada nilainya di hadapan Allah sama sekali dalam konteks itu. Ya. Maka jangan disia-siakan kesempatan kita melakukan sholat, kesempatan kita membaca Al-Fatihah di hadapan Allah itu. Ya, betul-betul arahkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa saya itu kecil, saya itu lemah, saya itu rendah, saya itu adalah hamba Allah. Dan saya bahagia menjadi hamba Allah karena selain menjadi hamba Allah, yang ada adalah hambanya Tauhid yang tentu saja sesat jalan. Tidak akan selamat di akhirat nanti. Jadi meskipun status kita sebagai budak, tetap budak yang menyelamatkan, budak yang justru membahagiakan gitu loh. Ya, bahagia gitu. Ya. Karena Allah yang menjadi bos kita, Allah menjadi panglima kita, karena Allah yang menjadi ilah kita yang senantiasa kita sembah, bukan yang lain-lain gitu. Ya. Nah, selain menghambakan diri kepada Allah, kita termasuk menghambakan diri kepada Tauhid. Ya, maka apa namanya kesadaran itu betul-betul harus senantiasa disegarkan kembali setiap saat. Maka paling tidak 5 kali sehari ya kita ya dibimbing oleh Allah melalui sholat itu gitu loh. Nah kalau sholat sudah tidak mau atau tidak sholat, orang katanya orang berislam kok kemudian sudah tidak sholat lagi, ya sudah tidak ada bimbingan lagi untuk menuju kepada penghambaan diri yang benar, menuju pada kesadaran bahwa kita itu hamba Allah. Maka wajar kalau kemudian kalau tidak sholat itu kemudian
dikategorikan sebagai orang kafir. Ya, dan bahkan banyak ulama yang kemudian menilai sembelian orang-orang seperti itu haram karena dia termasuk orang kafir gitu loh. Yang halal ya sembeliannya orang beriman. Katanya beriman, KTP-nya juga Islam, tapi ternyata dia tidak sholat kan itu, ya maka termasuk orang kafir dalam konteks itu kan gitu. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah sholat. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Kata Rasul, faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat itu, faqad kafar, maka dia sungguh telah kufur. Alhamdulillah. Ya. Nah, orang yang melakukan sholat saja masih melencang-melencong, bila-bila, melean-peleot, ya, leda-lede, banyak kok, apalagi orang sholat. Jauh dari Allah, ya, tidak ada bimbingan dari Allah lagi, tidak ada pengarahan dari Allah lagi. Gitu. Ya, kalau kita menghambakan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan segala ketulusannya, dengan segala cintanya kepada Allah, sudah pasti Allah tahu, Allah melihat, dan Allah akan membalas kebaikan hati kita tadi dengan berlipat ganda. Ya, hidayah di atas hidayah akan dia nikmati kalau dia memang betul-betul sungguh-sungguh di dalam mengamalkan diri kepada Allah. Ya, tetapi sekali lagi kalau kita hanya sekedar formalitas melakukan sholat, formalitas dalam membaca Al-Fatihah, formalitas di dalam menghambakan diri kepada Allah, formalitas di dalam ibadah, Allah juga tahu. Karena kamu hanya sekedar formalitas menghambakan dirimu kepada Aku, akhirnya kamu sak geleme beribadah kepadaku, aku ya sak geleme membalas kamu kan itu. Apalagi kalau ternyata kualitas ibadah kita itu jeblok di hadapan Allah, ya bisa saja ya orang yang sholat masih sholat, tetapi dia termasuk dalam kelompok orang-orang syirik, kelompok orang-orang munafik, yang kita sendiri sudah tahu tempatnya. Nah, berikutnya di situ, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini dituntut pembuktian. Tidak hanya sekedar ucapan, omongan, pernyataan saja. Ya, tetapi betul-betul dituntut pembuktian. Betulkah bahwa kita itu ya sudah mengamalkan ayat ini? Ya, betul-betul sudah bersandarnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain itu. Ya, tidak kepada yang lain-lain itu. Hanya kepada Allah saja, ya. Maka di dalam Islam ada konsep barok dan wala kan itu. Konsep al-barok itu ya artinya kita betul-betul menjauhi, membentengi ya dari segala sesuatu ya yang mengarah kepada penghambaan selain Allah kan itu, kepada sesuatu yang sifatnya syirik gitu loh, kepada apapun yang sifatnya makhluk kan itu. Ya, kita tolak semua, kita jauhi semua yang seperti itu gitu. Tidak hanya saat ini saja, tapi kapanpun gitu, dimanapun gitu ya. Kalau itu apa namanya mengarah kepada penghambaan kepada selain Allah, harus kita hindari.
Nah, justru yang harus kita bangun itu adalah kesetiaan kita kepada Allah, wala, loyalitas kita kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain kan itu. Ya. Nah, kalau sampai kesetiaan kita itu kepada yang lain-lain selain Allah, artinya kita sudah syirik. Kalau sholat kita menghambakan diri kepada Allah, tetapi nanti di kesempatan yang lain Tuhan kita adalah bisnis kita, perdagangan kita, Tuhan kita adalah mungkin saja pangkat kita, jabatan kita, Tuhan kita adalah mungkin harta kita, keluarga kita yang kita banggakan dan sebagainya, kehebatan berpikir kita boleh jadi gitu. Nah, teman-teman semuanya, kalau gitu kita biasakan diri kita di dalam beraktivitas, tutur kata maupun perbuatan itu betul-betul hanya karena Allah saja. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah tadi, maka kemudian pembiasaan yang seperti itu juga akan mewarnai aktivitas kita yang lain. Karena hakikatnya pembiasaan seperti itu akan menjadi karakter bagian dari kepribadian kita gitu loh. Kalau dalam keseharian kita betul-betul senantiasa mengutamakan Allah, artinya dalam menghambakan diri senantiasa kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah gitu. Maka kemudian ketika dia membutuhkan sesuatu, ya minta pertolongan, ada minta solusi atas berbagai persoalan hidup yang dia alami, ya atau kekurangan rezeki, kekurangan ini itu dan sebagainya, mintanya juga hanya kepada Allah karena memang ya sudah terbangun karakter untuk mencintai Allah itu, mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri itu sudah terbentuk di dalam dirinya. Gitu. Ya, jadi dengan membiasakan diri untuk senantiasa bertutur kata dan berbuat karena Allah saja gitu ya. Maka itu nanti akan mewarnai aspek kehidupan kita yang lain termasuk ketika kita butuh ya hanya kepada Allah saja. Kita minta bukan kepada yang lain-lain, bukan merengek-rengek, bukan menjilat, bukan ini itu dan sebagainya tidak. Tapi karena itu memang sudah jadi karakter kita, bagian kepribadian kita gitu ya. Yang senantiasa mendahulukan Allah daripada yang lain, maka ketika meminta juga mendahulukan Allah, mintanya juga kepada yang lain. Sama persis ya ketika kita bicara tentang zakat, zakat itu kecil, zakat itu hanya 2,5%. Ya, tetapi dengan mengamalkan zakat yang wajib hanya 2,5% tadi akan menjadikan yang lain pengeluaran yang lain, infak-infak yang lain itu menjadi mudah. Karena pembiasaan membayar zakat, pembiasaan mengeluarkan uang untuk membayar zakat tadi, ya akan menjadikan diri kita masing-masing itu tidak kikir, akan menumbuhkan kesadaran betul bahwa di dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu ada hak dari orang lain yang membutuhkannya, termasuk ke dalam kelompok 8 asnaf atau 8 golongan itu kan gitu. Nah, pembiasaannya untuk mengeluarkan zakat ya akan tumbuh, akan menumbuhkan di dalam dirinya itu sikap dermawan tadi. Ya, bersama dengan ayat lain, dalil lain, hadis lain dan sebagainya, maka kemudian akan terbentuklah ya kesadaran bahwa yang namanya harta dunia itu kecil, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Harta itu baru memiliki nilai ketika kita sudah nafkahkan di jalan Allah. Kalau kita nafkahkan di jalan setan, tentu saja nggak ada nilainya di hadapan Allah. Mungkin malah menilainya negatif, dosa dalam konteks itu, untuk berjudi bisa saja, untuk melacur bisa saja. Ya, tentu nilainya dosa dalam konteks itu. Atau untuk membayar orang supaya berbuat jahat kepada orang lain dan sebagainya, ada banyak yang seperti itu ya terjadi gitu ya. Bahkan ada orang yang profesinya itu sebagai pembunuh bayaran. Alhamdulillah. Nah, orang beriman itu ya dibiasakan dengan di-trigger oleh
apa namanya, amalan kecil saja, muamalah membayar zakat tadi, maka kemudian tumbuh ya barokah yang luar biasa besar yang berupa kedermawanannya dia. Maka dia menjadi enteng ketika harus berkorban setahun sekali, menjadi enteng ketika ada seruan untuk membangun majelis, ada enteng, menjadi enteng ketika dia melihat ada tetangga atau saudaranya yang betul-betul membutuhkan bantuannya. Nah, itu satu karunia yang luar biasa hebat dari Allah gitu loh, kepada orang beriman yang dia mau mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah kepada kita gitu loh. Nah, kalau kemudian orang beriman tadi kok meninggalkan yang namanya zakat, dia akan mengalami kerugian sendiri karena apa namanya? Yang pertama adalah dia makan harta haram 2,5% dicampur di dalam 97%, 97,5% di dalam harta yang diberikan oleh Allah kepadanya tadi menjadi dosa yang akan mengotori hatinya kan gitu, kesucian hatinya sama persis kalau kita mencampur susu dan baygon 97% di setengah, 97,5% di situ adalah satu gelas itu adalah susu, 2,5% adalah baygon. Siapa yang mau minum? Kalau tahu tentu tidak akan minum. Meskipun baygonnya dikai gula dan legi sehingga susunya juga manis, tapi racun. Ya, artinya 2,5% yang seharusnya dialokasikan untuk zakat itu kalau kita makan akan menjadi racun. Racun yang akan menghancurkan kedermawanan hati kita, menjadi kikir kita. Ya, haknya 8 golongan saja kamu curi, kamu makan, ya, apalagi hak-hak yang lain terhadap kita. Ya. Nah, kita bersyukur sebagai orang Islam itu ada tuntunan zakat yang seperti itu. Dari zakat yang kecil tadi, menjadikan kita itu dermawan. Artinya pembiasaan kita membayar zakat tadi, menumbuhkan kesadaran bahwa harta kita itu hanya titipan Allah. Menumbuhkan kesadaran bahwa harta itu tidak lebih berharga daripada selai sayap nyamuk. Harta baru punya nilai ketika kita nafkahkan di jalan Allah. Ya, maka orang seperti itu akan menafkahkan lagi di jalan Allah yang formal 2,5%, tetapi yang tidak formal dia bisa mencapai 30, 40, 50% dari penghasilannya gitu loh. Bahkan 50% seperti Umar bin Khattab itu tidak hanya penghasilannya, tetapi seluruh harta kekayaannya. Itu luar biasa. Jadi barokah yang tercurah dari Allah ketika kita betul-betul mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dengan senang hati, dengan rasa cinta, dengan kesadaran bahwa itulah yang dikehendaki Allah seperti itu, dengan kesadaran bahwa barokah Allah itu akan terus tercurah kepada kita ketika kita mengamalkannya kan. Ya. Nah, sekali lagi, pembiasaan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah itu akan menjadikan kita di dalam memohon ketika kita butuh pertolongan, butuh ini itu kepada Allah saja, bukan kepada yang lain-lain. Tetapi kalau ibadahnya sudah campur antara syirik dengan tauhid dan sebagainya, ibadahnya amburadul dan sebagainya, sudah pasti nggak ada kesadaran sama sekali untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu anaknya gersuwo, anaknya menggerutu, tidak pernah bersyukur, tidak sabar dan sebagainya. Yang terjadi ya, yang tumbuh ya sifat-sifat jelek. Sebaliknya kan itu, artinya berbanding terbalik dengan kalau kita ini betul-betul ya beramal sesuai dengan apa yang menjadi kehendak.
Nah, dengan hanya memohon kepada Allah, hanya meminta pertolongan kepada Allah, gitu ya, kita terhindar untuk meminta kepada yang lain-lain, apa kepada dukun, apa kepada kiai dalam tanda petik, ya, jubah ireng dan sebagainya, atau kepada peramal atau pada ini itu terbebas akhirnya karena sudah dibiasakan ya menghambakan diri kepada Allah, maka mintanya juga kepada Allah, tergantungnya juga hanya kepada Allah saja, dan membangun ketergantungan kepada Allah itu sudah betul. Artinya betul kalau kita setiap insan manusia itu, setiap manusia itu, setiap orang beriman itu membangun ketergantungan dengan kepada Allah, karena Allah itu sebagai as-somad gitu ya. Allah yang berdiri sendiri dan betul-betul tidak tergantung kepada yang lain, bahkan menjadi tempat bergantungnya semua makhluk di semesta alam ini kan gitu. Kalau semua makhluk di semesta alam ini mereka itu sadar bahwa mereka itu adalah milik Allah, mereka itu hamba Allah, lalu kenapa kita tidak? Kenapa kita mengalami kesulitan untuk menyadari bahwa kita itu hamba Allah sehingga banyak berbuat maksiat? Ya, maka sekali lagi gitu ya, antara iya karena budua iya karena stain itu ternyata kemudian tidak bisa dipisahkan, betul-betul menjadi satu kesatuan dalam konteks ini ya. Karena orang-orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah, dia juga tidak akan menggantungkan dirinya kepada Allah, sehingga tidak ada iya karena stainnya itu juga tidak ada. Nah, orang beriman tidak dikehendaki oleh Allah seperti itu. Yang dikehendaki oleh Allah kepada orang beriman adalah betul-betul kita itu menghambakan diri kepada Allah, dan betul-betul kita itu menggantungkan diri kita kepada as-somad, Allah itu sendiri kan. Ya. Nah, ya teman-teman semuanya, maka sholat kita kemudian, apakah sholat kita nanti ketika mau sholat malam atau subuh dan sebagainya, harus berbeda. Kalau biasanya sholat malam ya hanya sekedar rutinitas saja, formalitas saja, maka nanti betul-betul ketika sholat malam itu betul-betul hanya karena Allah saja. Saya hanya mau sholat karena Allah saja, bukan karena yang lain-lain. Saya sholat karena Allah, saya tidak sholat karena Allah. Kan gitu. Itu namanya orang-orang yang betul-betul menggunakan diri kepada Allah. Saya ngomong karena Allah, saya tidak ngomong juga karena Allah. Saya makan karena Allah, saya tidak makan karena Allah. Saya minum karena Allah, saya tidak minum karena Allah. Nah, maka dengan cara seperti itu, maka kemudian ketika kita membutuhkan pertolongan, ya yang kita mintanya Allah saja, karena sudah jadi kebiasaan ya seperti itu, sudah jadi karakter bagian kepribadian kita. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, gitu ya. Sekarang kita sudah paham betul bahwa esensi sholat itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Esensi dari Al-Fatihah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Maka jangan ada lagi yang memalingkan kita dari itu. Ya, sholat sunat supaya banyak rezeki, sholat sunat supaya dapat jodoh yang sesuai harapan dan sebagainya, sholat sunat ya, supaya rezekinya lancar dan sebagainya, sholat sunat supaya dagangannya laris dan sebagainya. Tidak ada apa-apanya semua itu. Sholat sunat ya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Nah, kalau kita tidak konsisten seperti itu, tidak akan tumbuh kepribadian apa namanya orang-orang beriman itu di dalam diri kita masing-masing. Ketergantungan kita kepada Allah juga tidak akan tumbuh. Gitu.
Sekarang beramal karena Allah, beramal karena Allah, lagi beramal karena Allah, lagi 10 kali kita beramal Allah karena Allah, kemudian kita ikuti dengan beramal karena hawa nafsu. Maka amalan kita karena hawa nafsu itu sudah menghancurkan 10 kali amalan kita karena Allah itu tadi. Ketika saya menjelaskan tentang Islam, selama yuslimu Islam yang berarti berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah, saya sering menggambarkannya seperti orang yang menata foto. Ketika dia membangun sebuah gedung, menata bata. Ya, meskipun kita butuhkan 10.000 bata, tetapi bata itu harus ditata satu per satu. Dapat satu baris, baru dilanjutkan baris yang kedua, baru dilanjutkan baris ketiga. Menata bata satu persatu pada tempatnya itu merupakan gambaran dari ketaatan kita kepada Allah, ketundukan, tunduk patuhan kita kepada Allah. Noto, jejer, merangkai, amal soleh dari waktu ke waktu. Setelah selesai hari pertama, hari kedua begitu. Setelah selesai baris yang pertama, baris kedua dilanjutkan, baris ketiga dilanjutkan. Baru kemudian baris yang kelima kita tata batanya. Nah, menata bata ketaatan. Menata bata itu gambaran dari membangun ketaatan tadi. Tapi kalau kemudian kita dapat 5 baris, kemudian kita tendang, tatanan kita tadi, tatanan bata kita tadi, bata yang kita tata tadi, maka ya hancur. Kemudian kita tata lagi dapat 10 baris, dapat 1 meter, kemudian kita dorong, ya ambruk lagi. Ya, artinya kalau kita mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, jadinya batil. Artinya kalau kita itu mencampur adukan antara ketaatan dan kemaksiatan, ketaatan kita yang hancur. Maka orang beriman tidak ada pilihan lain, betul-betul harus senantiasa konsisten seumur hidup. Berapa orang beriman tidak pernah salah? Pernah salah. Tetapi orang yang beriman itu akan segera menyadari dan bertobat kembali ke jalan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina, ya. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya mensucikan diri itu tadinya ada kesalahan, kekurangan, kekotoran, dan sebagainya. Kemudian dia berusaha untuk mensucikan diri. Dengan cara bertobat tadi. Disukai oleh Allah. Itu. Ya, kita sadari betul penuh bahwa yang namanya nabi-nabi juga berbuat salah. Ya, tetapi tentu saja segera bertobat. Bahkan nabi yang pertama, Nabi Adam aja kesalahannya juga amat sangat fatal sampai diusir dari surga, kan itu ya gambarannya seperti itu. Nabi-nabi yang lain sebagai gambaran banyak kan ya seperti itu. Tapi segera bertobat. Nilai pertobatan itu yang tinggi di hadapan Allah. Kita sebagai orang beriman juga begitu. Mungkin salah lagi, tersalah lagi, tersalah lagi, tersalah lagi. Tapi segera sadar, kemudian segera bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Selesai. Ya. Berhenti, tidak berbuat kesalahan lagi yang disengaja, tentu saja kan itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan gitu ya. Pembicaraan kita malam hari ini bermanfaat bagi kita. Ya, sadari betul bahwa diri kita itu tidak punya nilai sama sekali, betul. Sadari betul bahwa harta kekayaan yang amat sangat kita cintai, kita kejar-kejar 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu itu tidak lebih berharga daripada selesahan setiap nyamuk. Tidak berharga sama sekali sebelum betul-betul kita nafkahkan di jalan Allah. Maka jalan Allah itu infak fisabilillah, ya menafkahkan harta di jalan Allah itu ya menjadi satu-satunya jalan untuk menjadikan harta kita itu memiliki nilai dalam pandangan Allah, memiliki nilai untuk keselamatan kita di akhirat nanti.
Nah, itulah arahnya dari firman Allah yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fataghiru bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan itu. Carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Bima ataqallah daral akhirat, keselamatan akhirat. Kita diberi harta, manfaatkan hartanya itu betul-betul untuk keselamatan kita di jalan Allah. Kita keluarkan zakatnya, kita infakkan, kita sedekahkan, kita ini itu dan sebagainya, sehingga terkumpul di situ kebaikan yang banyak. Justru sebenarnya yang penting itu adalah tumbuh kedermawanan di jalan Allah. Itu yang tidak ternilai tingginya. Kita punya kedudukan juga begitu. Bukan kedudukan untuk sewenang-wenang, bukan kedudukan untuk kita sombongkan, bukan sama sekali, tapi betul-betul kita punya kedudukan juga kita manfaatkan untuk jalan Allah. Jabatan juga begitu, pengaruh juga begitu. Ya, kepandaian berbicara juga seperti itu. Ya, baru bermanfaat yang seperti itu untuk mencapai keselamatan akhirat. Ya, kalau masalah dunia hanya diingatkan oleh Allah wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Ya, makan secukupnya saja, tidak usah berlebihan, pakaian juga secukupnya aja, tidak perlu lebih berlebihan dan sebagainya. Cinta dunia, ya, jadikan cinta dunia itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Bukan cinta kepada Allah kita singkirkan, kita ganti dengan cinta dunia, tidak. Salah seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Itu aja saya kira, Mas. Kalau ada pertanyaan, monggo, nggak ada yang mau disampaikan, monggo silakan kita bahas pertanyaannya. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung yang bergabung dalam Zoom, bisa diaktifkan voice-nya. Kalau mau bertanya secara langsung, silakan. Dari kelompok pemuda MTA Kuburaya, silakan diaktifkan dulu. Kurang keras untuk suaranya. Mohon maaf, bisa lebih dekat ke mikrofon mungkin. Tes. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas, Ustaz? Ya, alhamdulillah, Mas, terdengar jelas. Silakan, Mas. Baik, mohon izin Ustaz, ini kami dari kelompok 2 di perwakilan Kuburaya. Ini hadir di sini Ya. 7 orang. Mungkin ada satu pertanyaan Ustaz terkait diskusi kami beberapa waktu yang lalu. Kami ada membahas tentang sholat berjamaah berkaitan dengan makmum masbuk, Ustaz. Ya. Jadi di dalam brosur kita kaitannya dengan membaca Al-Fatihah, apakah dihitung sebagai satu rakaat atau tidak? Di sini ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika mendapati ruku maka dihitung satu rakaat. Sedangkan pendapat yang kedua, kalau Al-Fatihahnya tidak terbaca maka tidak mendapatkan Fatihah, tidak mendapatkan rakaat gitu. Nah, di dalam penjelasannya dikatakan bahwa rakaatan itu bisa dimaknai ruku ketika ada korinahnya atau penjelasannya. Nah, kami dapati di dalam hadis yang berkaitan dengan pendapat pertama, kami bacakan hadisnya, Ustaz. Ya. Anib ni Umar annahu kana yaqulu man adrakal imama raki'an faraka qabla ay yarfa'al imamu ra'sahu faqad adraka til
Artinya dari Ibnu Umar, ia mengatakan barang siapa mendapati imam sedang ruku lalu ikut ruku sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan rakaat itu. Hadis riwayat Baihaqi juz 2 halaman 90. Di dalam hadis ini Ustadz, kami berdiskusi bahwa kata rokatan ini ada korinahnya Ustadz, ada penjelasannya, yaitu ada kalimat sebelum imam mengangkat kepalanya, sehingga apakah ini bisa dimaknai sebagai ruku, sehingga hadis ini ketika memang sahih artinya bisa dipakai gitu Ustaz. Ini mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan hadis ini. Ya, jadi tentang pendapat itu sudah lama ya. Artinya khilafiyah terkait dengan mendapatkan satu rakaat itu sudah lama beredar di tengah-tengah kita dan sudah berkali-kali banyak guru-guru daerah kita memberikan penjelasan tentang itu kan itu. Nah, tadi dikatakan mendapatkan satu rukuk ya sebelum dia imam mengangkat kepalanya dan sebagainya tadi. Ya, kalau itu kita pegang sebagai dalil untuk membenarkan bahwa kalau sudah dapat satu rukuk saja, ketemu rukuk gitu saja, kemudian kita hitung itu satu rakaat, kan berarti kita mengabaikan hadis yang lain ya yang mengatakan la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Hadis ini kedudukannya lebih tinggi daripada hadis kita di. Kalau kita mengamalkan yang la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, ya kita tetap mengamalkan hadis yang ini, tidak artinya kita tidak menerjang hadis apapun. Tetapi kalau kita mengamalkan hadis yang tadi Ibnu Umar tadi, berarti kita menerjang hadis yang la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Akal sehat tentu akan memilih yang menghormati kedua hadis tadi, tidak kemudian memegang satu hadis kemudian menentang hadis lain tadi kan gitu. Ya, apalagi ya di dalam hadis yang lain ada dijelaskan juga terkait dengan itu man adroka rokatan tadi. Ya, hadis yang lain man adroka rokatan itu menjelaskan bahwa barang siapa yang mendapat satu rokaat diterjemahkan sebagai rokatan, tidak diterjemahkan sebagai satu rukuk tadi. Nah, kemudian dia masuk, misal saja masuk waktu maghrib misalnya, sholat asar dapat satu rakaat, kemudian masuk waktu maghrib, maka dia dinilai sebagai sholat pada waktunya. Tidak perlu mengulang lagi, sudah sempurna. Begitu juga ketika sholat dapat satu rakaat, ya kemudian dia masuk waktu matahari terbit, maka sholatnya itu tetap dinilai pada waktunya. Bahkan saya mendengar sendiri dari Ustadz Abdullah Tufail itu dulu di Ahad pagi, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya, bahkan tidak hanya satu rakaat. Kamu sudah takbiratul ihram kemudian adzan, itu sudah dinilai sholat pada waktunya gitu loh. Ya, tetapi intinya di situ ini ada dua perbedaan. Yang satu pilihan itu menghormati dua hadis, yang satu pilihan itu dia menentang hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pilih mana kita? Tentu selesai sebenarnya, sudah tidak ada perdebatan lagi dalam konteks itu kalau kita mau menggunakan akal sehat kita kan itu. Ada korinah atau tidak ada korinah, pilihannya tetap pada yang pertama tadi.
Kalau yang kedua kita dapat rukuk itu dihitung 1 rakaat. Nah, bagaimana mungkin dengan hadis yang satu inilah sholat liman lam yaqra Fatihah kitab. Tidak ada sholat, hanya tidak dihitung 1 rakaat karena setiap rakaat itu ada Al-Fatihah tadi. Liman lam yaqra Fatihah kitab. Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kan gitu. Nah, kalau kita sebagai makmum, otomatis tugas kita tidak membaca, tugas kita adalah mendengar. Kalau makmum itu tidak mendengar bacaan dari imam, imamnya sir atau imamnya sangat jauh dan sebagainya, bacaannya tidak sampai, ya maka dia kembali kepada perintah asal, yakni membaca tadi. Monggo silakan kalau mau dilanjut pertanyaannya kait dengan itu. Monggo silakan. Baik Ustaz, mohon izin Ustaz, Ya, masih terkait dengan yang barusan, ya, dengan yang hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. eh, di situ kan sah tidaknya sholat ya Ustaz ya, tidak berbicara masalah rakaat. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini itu aja ya Ustaz. maksudnya sah sholatnya itu artinya Al-Fatihahnya itu menentukan rakaatnya tadi. Karena rakaatnya tidak sah, kan sholatnya ora sah. Bagaimana mungkin dia bisa memisahkan antara rakaat dengan Al-Fatihah itu? Karena Al-Fatihah itu merupakan wajib ya. Tidak ada khilafiyah kalau dalam konteks ini wajib untuk tiap rakaat. Hanya orang-orang yang tadi berpendapat seperti itu tadilah kemudian dia mengabaikan, tidak mendengar bacaan imam, tidak membaca Al-Fatihah sendiri, menganggap rakaat itu sah. Ya, jadi tadi Al-Fatihah tadi menentukan sah tidaknya sholat, itu maksudnya karena Al-Fatihah itu tiap-tiap rakaat dibaca, ya maka rakaat yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Kalau rakaat itu tidak sah, ya yang lain seluruh sholatnya tidak sah. Nah, orang yang dia itu kemudian menganggap dapat rukuk itu kemudian tanpa membaca, tanpa mendengar Al-Fatihah, dia menganggap sah, itu kan menentang hadis ini jadinya. Ya, jadi sekalipun di situ tidak ada secara eksplisit tentang rakaat, ya, tetapi itu tadi Al-Fatihah kan dibaca setiap rakaat dan itu menjadi wajib. Kalau tidak bisa membaca, kalau tidak membaca ya mendengar. Ya, tetapi yang tadi itu dengan mengikuti hadis Ibnu Umar tadi itu tidak mendengar dan tidak membaca. Kok kemudian dinilai sah rakaat itu kan itu? Satu rakaat saja tidak sah, seluruh sholat juga tidak sah. Sholat itu kan dihitung rakaat per rakaat dan itu maka maghrib juga harus 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Kalau dari maghrib yang 3 rakaat itu satu saja cacat, itu ya maghribnya tidak sah. Ya, jadi kita tidak jangan mudah terkecoh oleh logika orang-orang yang mempertahankan pendapat yang kedua, yang pertama atau kedua tadi, yang menganggap sah meskipun tidak membaca Al-Fatihah dengan argumentasi yang mengatakan itu kan sah tidaknya sholat. Iya, sah tidaknya sholat itu ditentukan sah tidaknya setiap rakaat. Dan sahnya sholat setiap rakaat itu harus membaca Al-Fatihah, kan gitu. Atau mendengar kalau dia sebagai makmum kan itu.
Saya khawatir itu ya, yang kemudian dia menggunakan akalnya yang pinter tadi untuk berargumentasi, menjerumuskan orang dengan berbagai logika tadi ya. Padahal sebenarnya kan sederhana. Jadi memisahkan antara sahnya sholat dengan rekaat. Tidak bisa, sholat itu semuanya sudah diatur rekaat-rekaatnya kok. Dan Al-Fatihah itu menentukan sahnya setiap rekaat. Bacaan yang lain boleh ditiadakan. Artinya bacaan yang lain, misal saja ayat-ayat atau surat dan sebagainya, itu boleh ditiadakan. Ya, tetapi Al-Fatihah tidak boleh karena itu menentukan sahnya setiap rakaat dan itu. Dan kalau ini tidak ada khilafiyah dalam konteks itu kan itu. Hanya kemudian ketika bicara makmum masbuk saja kemudian orang bingung kan itu. Karena ada hadis itu. Harusnya kan tidak bingung. Harusnya kita tidak akan memilih mengamalkan hadis itu ya karena ya, itu berarti menerjang, mengabaikan hadis yang ini kaitannya lah salat liman lam yaqra Fatihatil kitab tadi. Sudah mengabaikan kemudian mencari argumentasi untuk pembenaran pendapatnya tadi. Nah, sayangnya kita juga terjerumus ke situ, ikut-ikutan terjerumus. Nah, bagus artinya sebagai bahan diskusi bagus supaya kita mudeng tidak tertipu oleh orang yang mengatakan bahwa itu kan menentukan sah tidaknya sholat, bukan bicara rakaat. Mana ada bicara sahnya sholat kemudian tidak bicara tentang sahnya masing-masing rakaat. Sah sholat sah ya kalau masing-masing rakaat sah kan itu. Nah sahnya sholat itu masing-masing rakaat tentu saja dengan baca Al-Fatihah tadi kan itu. Oke, teruskan, monggo silakan. Silakan. Yang Barangkali lain, ada argumen lain. Baik Ustadz, ini alhamdulillah sudah paham, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain juga paham semuanya dan bisa diamalkan dengan baik Ustadz. Kami ucapkan terima kasih Ustadz atas penjelasannya Ustadz. Ya, sama-sama Mas. Salam saya untuk teman-teman di sana. Baik Ustadz. oke, alhamdulillah. Masih ada 3 pertanyaan, namun waktu sudah tidak cukup Ustadz. Insya Allah akan disampaikan pertemuan selanjutnya. Nggih. Kemudian Insyaallah, laporan ya. terakhir yang tergabung dalam Zoom meeting ada 29 saudara. Kemudian yang menyimak di YouTube ada sekitar 50-an. Yang menyimak di Facebook ada sekitar 46 Ustadz. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan bisa istiqomah. Gitu aja saya kira apa yang bisa kita bicarakan. Ya sedikit ini bicara tentang pentingnya Al-Fatihah tadi. Jangan sampai keliru. Intinya adalah ada di situ, bukan kembangan-kembangan yang lainnya. Sadari betul bahwa kita itu kecil, kita itu lemah, kita itu tidak ada apa-apanya, kita itu diciptakan oleh Allah, kita itu dimiliki oleh Allah, kita itu dipelihara oleh Allah, kita dipakani oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Ya, maka amat sangat durhaka sekali kalau kemudian kita tidak mengamalkan diri kepada Allah. Supaya tidak durhaka itu, kemudian kita dibimbing oleh Allah supaya menjadi hamba Allah yang baik dengan sholat ini kan gitu. Gitu saja saya kira apa yang kita bicarakan. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan kaitannya dengan itu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Selamat beristirahat. Nggih, silakan Ustadz. Nggih, alhamdulillah telah kita simak dan ikuti tausiah dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno yang membahas tentang surat Al-Fatihah, pentingnya surat Al-Fatihah di dalam sholat. Karena juga sudah cukup malam di Korea sekitar pukul 11 lebih 13 menit. Maka kajian pada malam hari ini akan kami akhiri. Banyak kurangnya mewakili teman-teman di balik layar yang bertugas, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang kedua kalinya link jebol lagi dan mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Untuk itu kajian pada malam hari ini kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.